lip service-nya dari BEM KBM UI ya. Kemarin tuh sempat bahkan puncak klimaksnya adalah membuat sang rektor mengundurkan diri dari yang rangkap jabatan sebagai di direksi di BRI itu ya kalau tidak salah. Nah ini kalau berbicara kekuatan kritik via digital, sejauh ini bagaimana kajian komunikasi media melihat itu, Pak? Ya, pertama teman-teman kita tidak bisa lepas dari yang namanya viral marketing ya. Ini adalah hal yang baru sebenarnya viral marketing. Viral marketing itu dicetuskan oleh pertama kali dicetuskan oleh Jeffrey Report, dan dia mengatakan bahwa viral marketing adalah proses marketing dari mulut ke mulut, tapi melalui proses digital kayak gitu. Nah, kalau yang kita lihat, kita ambil kasus yang kemarin ini kan, UI ini dalam waktu 1 bulan dia ada dua case gitu yang kemudian ada dua case yang muncul di UI kan. Pertama adalah kasus lip service terhadap Presiden Jokowi yang kemudian viral juga gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang rangkap jabatan Rektor UI sebagai komisaris independen di Bank BRI. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan, UI sudah menghebohkan jagat maya Indonesia dengan beberapa kasus seperti itu. Yeah. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan berarti entah ya, apa mungkin karena masyarakat Indonesianya yang katakanlah mungkin gabut gitu kan, bingung disuruh pemerintah di rumah aja misalnya, terus akhirnya mau ngapain nih gitu. Nah, ternyata ada beberapa kekuatan, ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan gitu tuh ketika misalnya mereka di rumah. Jadi ketika pertama yang kasus Jokowi as King of Lip Service itu kan banyak pihak-pihak yang malah dari UI sendiri gitu, dan malah dari UI sendiri yang itu menyerang ya, tanda kutip menyerang ke mahasiswanya seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita bicara kekuatan digital terutama di Indonesia itu kuat sekali. Indonesia ini bahkan ada penelitian kan kalau tidak salah yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia itu yang paling paling kejam lah gitu di media sosial ini. Masyarakat Indonesia ini paling kejam gitu. Banyak sekali korban-korban dari masyarakat Indonesia gitu. All England misalnya, All England, terus BWF ya, yang organisasi badminton dunia gitu. Itu juga itu pas kemarin ketika kita dilarang ikut All England, dipulangkan begitu, itu mereka kena bulan-bulanan tuh di media massa. Beberapa minggu yang lalu ketika di Netflix muncul film namanya Rocket Boys, itu menceritakan tentang kisah badminton di Korea, kayak gitu kan, drama badminton begitu di Korea. Nah, di episode kelima ada adegan ketika ceritanya mereka datang ke Indonesia, dan di film itu seolah-olah pelayanan tuan rumah, pelayanan Indonesia ke mereka itu buruk begitu tuh, dari hotelnya segala macamnya. Ada adegan-adegan yang meremehkan Indonesia kayak gitu. Nah, itu film itu langsung nggak ada apa-apanya tuh, langsung awal-awalnya film itu cukup rame di Netflix karena banyak yang nonton dan kemudian menganggap bahwa ini relate nih sama kehidupan Indonesia karena main badminton kan, jadi dekat gitu sama kehidupan kita. Nah, setelah episode 5 yang kemudian meremehkan Indonesia itu, mereka habis tuh jadi bulan-bulanan masyarakat juga kayak gitu. Nah, Pak, kalau melihat fenomena ini, apakah kaitan tadi memang kemarin kan sempat juga trending soal netizen atau warganet Indonesia memang dianggap paling kejam. Apakah ada kaitannya dengan faktor budaya yang sebelum ada digital ini, Pak, di kehidupan di Indonesia? Iya, jadi sebenarnya teman-teman kita ini ada istilahnya apa ya, loncat budaya kali ya. Kita ada, jadi kita langsung masuk ke budaya digital gitu. Masyarakat kita ini secara digital itu maju, dalam artian ya banyak sekali pengguna medsos segala macam gitu, dari Facebook, Instagram.
dan segala macamnya begitu. Tapi kemudian di satu sisi ada penelitian yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia ini minat bacanya rendah. Nah, ini kan sebuah ketimpangan kan berarti. Kok bisa gitu kita menggunakan media sosial tetapi minat baca kita rendah seperti itu kan. Nah, jadi karena kita karena kita minat bacanya rendah, jadi ketika ada isu-isu, ada berita-berita yang tolong sebarkan bla 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 gitu. Jangan berhenti di Anda bla bla bla. Nah, kita langsung sebarkan tanpa kita tahu esensi dari pesan itu apa gitu. Mungkin itulah kenapa banyak mungkin hanya berubah media saja ya. Dulu mungkin Iya, di betul. SMS gitu ya Pak ya. Sekarang mungkin di Betul, eranya betul. lebih digital gitu. Betul. Pak, kalau kita berbicara Ada tadi, mohon maaf saya sambung lagi. Ini Oke. berbicara soal tren viral dan lain sebagainya. Berbicara ini kebijakan juga. Ini kenapa di pemerintahan juga harus menunggu viral dulu? Akhirnya kan masyarakat menganggap ya kita harus viralkan. Semua lebih baik memiliki konten gitu ketimbang melakukan misalkan dalam kecelakaan pertolongan dulu atau hal lain. Dan kayak kemarin kasus yang ada menimpa TNI AU ya kalau tidak salah, itu juga sempat viral, dianggapnya rasis dan lain sebagainya. Ini kenapa pemerintah harus viral dulu gitu? Apakah juga pemerintah terbentuk dari budaya digital yang dibangun masyarakat, Pak? Iya, pertama kan kita lihat bahwa pemerintah kita ini isinya boomers ya. Jadi umur berapa ya? 40 tahun ke atas kalau tidak salah boomers. Nah, itu juga mungkin secara secara usia dan segala macamnya itu juga mempengaruhi gitu, Mas Agus. Nah, itu jadi pertama kan kalau misalnya kita lihat memang harus ramai dulu gitu kan. Kasarnya sih ya harus ramai dulu baru kemudian sama pemerintah diperbaiki atau apa kayak gitu. Jadi ya itu tadi mungkin karena karena posisinya juga ya itu tadi kita tidak melek digital, banyak dari kita mungkin pengguna media sosial tapi kitanya tidak melek digital sehingga harus diramaikan dulu baru kemudian itu bisa baru kemudian itu bisa langsung nyerang gitu ya sebagai tanda kutip nyerang pemerintah kayak gitu. Mungkin kalau hanya suara 1-2 orang, 3 orang mungkin yang misalnya membuat keresahan segala macam gitu, merasa ini gini nih, ini sesuatu yang tidak baik. Nah, itu tidak akan viral. Dan uniknya di Indonesia selama Covid ini dari awal PSBB sampai sekarang PPKM itu banyak sekali kan yang kemudian viral itu banyak sekali gitu. Jadi ketika ada kasus di Goa yang Satpol PP misalnya melakukan tindak kekerasan ke salah seorang pemilik warung ya kalau nggak salah, itu langsung viral. Padahal mungkin kita tidak tahu yang sebenarnya gimana. Dan sebelumnya yang ada kasus tambal ban online itu juga videonya kan ternyata terpotong gitu loh videonya. Aslinya si Bapak Satpol PP itu kan nggak ada yang buka, semuanya online. Nah, orang tambal ban kan bilang, terus yang tambal ban online Pak gitu. Nah, sebenarnya ada lanjutan videonya ternyata bahwa si Bapak Satpol PP-nya bilang, tambal ban boleh lah, tapi cukup sampai jam 8 ya, terus nggak boleh banyak orang. Sebenarnya ada lanjutan videonya, cuma terpotong. Nah, setelah terpotong, bilang tambal ban online, jadi orang-orang seolah-olah jadi mereka membuat inian gitu, mereka bikin parodinya begitu kan, tambal ban online nanti ada yang bikin zoomnya dan lain-lain kayak gitu. Padahal mungkin ya sebenarnya tidak seperti itu kondisi di lapangannya gitu. Tapi karena media sosial biar gimana pun juga harus rame begitu. Jadi ya dibuatlah rame padahal kondisinya mungkin nggak seperti itu gitu. Oke. Baik Pak, kita mungkin akan melanjutkan ini berbicara tadi serang menyerang. Pemerintah juga akhirnya menurut yang terjadi di lapangan, pemerintah karena sering diserang, pemerintah juga menghadirkan buzzer ini. Apakah dalam hal kajian media ini bagaimana ya tanggapan dari kajian medianya? Tapi akan setelah dibahas setelah pariwara berikut ini. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap dibincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membahas kekuatan kritik via media atau via digital di saat pandemi ini. Karena yang kita lihat adalah di saat pandemi ini menjadi sebuah tren saat ini. Kita masih tersambung dengan Pak Yuda. Halo Pak Yuda. Halo. Nah, kita lanjut ya Pak. Tadi Iya, siap. tadi kita membahas bagaimana ketika ada sebuah kritik yang disampaikan kepada para pemerintahan, di saat ini kadang pemerintah juga ikut ketar-ketir. Kemudian saya ingin menanyakan secara pribadi dulu. Pak Yuda, percaya tidak pemerintah menyediakan buzzer untuk counter dari para netizen Indonesia? Secara ilmiah memang belum dibuktikan ya, Ya. Mas Agus. Secara ilmiah belum dibuktikan bahwa buzzer ini ada atau tidak. Mm. Tapi memang ada, saya yakin ada sekelompok orang-orang yang memiliki banyak fake akun dan memiliki tujuan tertentu gitu. Entah dari satu sisi katakanlah menyerang pemerintah atau di satu sisi melindungi ya tanda kutip, melindungi pemerintah. Nah, tren ini mungkin sudah terjadi mungkin sejak kapan? Kalau dari kajian media melihat tren buzzer. Sebenarnya polarisasi ini terlihat dari tahun 2012 kalau tidak salah ya. 2012 itu ramai sekali pilkada DKI pada saat itu, Ahok versus Anies, mungkin Mas Agus juga tidak lupa. Nah, di situ sudah mulai terpolarisasi. Jadi itu perang di media sosialnya begitu kencang gitu. Jadi ada beberapa akun yang dia melempar isu, kemudian di retweet, di like, di share oleh akun-akun yang lain. Padahal mungkin pemilik akun itu adalah yang punya akun itu satu orang juga gitu. Jadi mungkin satu orang itu bisa megang 10-50 akun kayak gitu. Memang ada kelompok-kelompok tertentu yang seperti itu, saya yakini ada. Tetapi kalau berbicara nilai keuntungan dan mungkin ada kerugian juga ketika pemerintah mengambil kebijakan, jika pemerintah mengambil kebijakan adanya buzzer ini, apa Pak keuntungan dan kerugian? Pertama, secara tidak langsung ini in case seandainya pemerintah punya buzzer ya, kita bicara seandainya pemerintah punya buzzer. Itu ketika kemarin kasus The King of Lip Service, katakanlah secara visualisasi misalnya ada nih mahasiswa satu orang, dia melempar kerikil kecil misalnya ya, dia mencoba melempar kerikil kecil ke Pak Jokowi nih, dia mencoba melempar kerikil kecil ke Pak Jokowi. Pak Jokowi kena, tapi cuma noleh aja gitu ya, nggak merasa sakit, nggak merasa gitu. Mahasiswa ini langsung dilempari batu tuh oleh buzzer-buzzer yang melindungi Pak Jokowi gitu ya, membentengi Pak Jokowi kayak gitu. Itu in case seandainya pemerintah memang memiliki buzzer. Jadi terlihat memang di Twitter terutama itu ramai sekali. Twitter ini memang sulit sekali ya, nggak ada filter gitu ya, katakan di Twitter gitu. Jadi di Twitter itu ramai sekali gitu ketika kemarin kasus King of Lip Service, yaitu banyak beberapa akun-akun yang pas saya pribadi lihat, saya cek, loh kok dia baru join dari tahun 2018 dan tidak pernah nge-tweet apapun kayak gitu. Ada beberapa akun Instagram juga yang kok dia followersnya cuma 2 apa 3 kayak gitu kan. Akun-akun yang memang tidak aktif, tapi dia aktif secara komentar gitu. Dia aktif untuk mengomentari isu, tapi secara pribadi dia tidak aktif, nggak pernah posting apapun, followersnya hanya 2 apa 3 gitu, followingnya juga sedikit kayak gitu. Artinya itu penting untuk saat ini diperhatikan agar tidak mudah tersulut kali ya Pak ya. Iya betul. Pak, tapi kalau berbicara ini balik lagi ke dunia akademik mahasiswa yang memang dianggap sebagai agent of change, agent perubahan. Bagaimana Pak kondisi terkini mungkin mahasiswa yang dihantam terus pandemi, dihantam virtual, apakah kajian kritis dari para mahasiswa ini akan berubah trennya seperti yang dilakukan BEM UI ke depan? Beberapa akun media sosial seperti ada namanya Koalisi Rakyat, ada Gejayan Memanggil gitu. Itu dia memang fokus untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan kalau tidak salah juga maksudnya akun itu dikelola oleh beberapa mahasiswa begitu. Ada mahasiswa dan pokoknya akademisi lah.
Nah, itu memang sampai sekarang tetap tetap fokusnya di situ gitu. Mereka tetap fokus di ya kajian-kajian untuk mengkritisi pemerintah, jalurnya tapi lewat media sosial seperti itu. Karena zaman juga berubah begitu Mas Agus, karena zaman juga berubah. Kalau dulu mungkin kita harus turun ke jalan, kemudian meramaikan isu, sehingga ketika isu itu ramai, banyak banyak penolakan-penolakan dari masyarakat, baru kemudian pemerintah mengambil langkah begitu ya, misalnya. Kalau zaman-zaman dulu mungkin seperti itu. Tapi sekarang ketika sudah berubah, sudah bertransformasi ke media digital, mungkin perubahan kebijakan juga bisa terjadi ketika isu ini sudah mulai menyebar di masyarakat kayak gitu. Kemarin misalnya kayak yang kasus rektor UI, itu kan muncul keresahan-keresahan dari masyarakat gitu. Walaupun dalam bentuk meme ya seperti itu. Jadi ada di Twitter itu kan ramai sekali tuh, sekitar 18 jam itu trending tentang hashtag rektor UI. Dan isinya ya lucu, cukup lucu. Jadi cara mengkritiknya juga di media sosial tidak mengkritik, wah kemudian dia bikin bacaan yang banyak begitu, tulisan-tulisan yang panjang begini-begini, nggak harus seperti itu gitu. Oke. Ini kalau berbicara etika, kan kalau misalkan turun ke jalan para mahasiswa mungkin sudah ada kajian-kajiannya dan strategi di lapangan. Ini kalau berbicara etika kritik via digital, kemarin juga sempat BEM UI sedikitnya ditolak lah oleh pemerintah karena dianggap tidak sopan atau tidak mengindahkan kaidah-kaidah kesopanan tata krama, kata presiden seperti itu. Memang apa Pak cara kritik yang baik di via digital itu seperti apa? Ya, saya sih belum menemukan ininya juga ya, belum menemukan literatur bagaimana mengkritik yang baik via digital itu seperti apa. Kadang-kadang kita terlalu sopan, yang ada bukan mengkritik namanya seperti itu. Kita terlalu frontal, terlalu vulgar juga di satu sisi juga tidak baik untuk diri kita gitu. Memang kemarin juga yang menarik, pihak pemerintah waktu itu Pak Jokowi langsung menanggapi kritik itu, tapi tidak menanggapi esensi dari kritiknya. Tidak menanggapi bagaimana beliau dianggap sebagai king of lip service seperti itu. Tapi beliau menanggapi bagaimana cara anak mahasiswa UI mengkritik dia gitu. Jadi yang dikritisi, yang ditanggapi oleh Pak Presiden adalah prosesnya, cara mengkritiknya. Nah, akhirnya saya lupa, ada akun Instagram yang bilang bagaimana cara mengkritik yang baik versi statement presiden yang tadi. Akhirnya jadi lucu juga gitu. Jadi kalau mau mengkritik pemerintah, di belakangnya harus ada kalimat hehe gitu misalnya. Pak katanya nggak boleh rangkap jabatan, tapi kok ini rangkap jabatan, hehe, kayak gitu tuh contohnya. Jadi memang jadinya jadi bahan ini lagi sih, jadi bahan untuk lucu-lucuan lagi gitu, jadi bahan komedi lagi. Karena memang, tapi yang paling penting adalah ya tetap kita ada undang-undang ITE kan, undang-undang ITE, kemudian juga secara pribadi kita menganut budaya-budaya ketimuran lah, yang ya harus sopan sih, jangan kemudian mengkritik, kemudian misalnya pernah kan ada yang menyamakan misalnya foto presiden sebelahnya hewan kayak gitu. Nah, itu tuh kan memang nggak baik juga kayak gitu. Nah, kalau berbicara ini Pak Yuda, kalau berbicara kesopanan, Pak Yuda juga mungkin sudah melihat isi dari selebaran dari BEM UI soal King Lift of Service itu ya. Nah, kalau berbicara dari semua postingan, apa kekurangan yang mereka lakukan? Ini untuk pelajaran mahasiswa yang lain mungkin. Pertama mereka sudah cukup, saya juga melihat mereka menganugerahkan gitu ya. Mereka menganugerahkan Pak Jokowi sebagai raja King of Lip Service itu juga kan ada kajian-kajiannya juga ternyata mereka. Jadi nggak asal ngide gitu malam-malam misalnya kita bikin ini aja yuk gini. Nah, nggak seperti itu. Jadi memang ada kajian-kajiannya juga. Karena dilihat dari postingan mereka di Instagram juga itu ada alasan-alasan tertentu kenapa mereka kenapa mereka menganugerahkan Pak Jokowi sebagai King of Lip Service. Yang kurang sih pertama adalah mungkin konsistensi ya. Jadi
ya mungkin ini bisa untuk teman-teman mahasiswa yang lain di kampus manapun di Indonesia, ya apa namanya, bisa kayak gitu maksud saya untuk mengkritik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, entah pemerintah daerah atau pemerintah pusat kayak gitu. Jadi ketika ada isu yang sekiranya harus ketika ada isu yang harus dibahas oleh mahasiswa, karena sekarang juga kan zamannya media sosial gitu kan, mungkin kalau untuk turun ke jalan nanti malah jadi masalah juga karena lagi pandemi, nggak bisa tuh kita mensemestakan itu lewat media kayak gitu. Yang kurang sih mungkin di situnya Mas Adi. Oke, kalau berbicara efektif, mungkin ada strategi dari kajian media bagaimana pesan yang disampaikan via digital itu secara masif dan efektif gitu. Gimana Mas Agus, tolong diulangi. Oke, jadi kalau kemarin kan yang dilakukan oleh BEM UI itu mungkin dikatakanlah berhasil, pesannya sampai. Mungkin untuk para calon pelaku yang akan melakukan kritik via digital juga, apa ya tata cara kemudian supaya pesan sampai dan secara masif gitu. Tips and triknya mungkin. Nah, ya, itu. gitu. Ya pertama tetap kritik itu harus disertai kajian-kajian tertentu. Jadi kita nggak boleh nih, saya mengkritik Mas Agus tuh rambutnya kurang rapi kayak gitu. Nah kita nggak bisa tuh asal mengkritik orang tapi tanpa tanpa disertai oleh kajian-kajian sebelumnya gitu. Jadi kritik itu muncul sebagai antitesa gitu kan. Kritik itu muncul sebagai wah kayaknya yang mereka lakukan ini kurang nih, harus kita kritik gitu. Yang mereka lakukan ini kurang pas nih untuk kondisi masyarakat sekarang. Kebijakan pemerintah yang memperlakukan PPKM, oh ternyata itu memberatkan pedagang kecil misalnya. Itu harus kita lawan misalnya kayak gitu. Jadi tetap pertama harus disertai oleh kajian-kajian dulu, harus disertai oleh diskusi-diskusi dulu. Nah, setelah itu baru kemudian disertai juga oleh solusi gitu. Jadi di sebelumnya dari hulunya kritik itu harus disertai oleh kajian ilmiah misalnya begitu ya. Kemudian nanti ketika dalam proses distribusi ke masyarakat lewat media sosialnya itu juga harus disertai dengan solusi. Jadi ya yang baik tuh kayak gitu, mengkritik tapi juga ngasih solusi. Solusinya dari mana? Solusinya dari hasil kajian mereka juga gitu. Oke, baik Pak, kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari warganet, pemirsa Sulan TV, tapi akan dibahas setelah pariwara berikut ini. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa masih di Bincang hari ini. Sebelum saya melanjutkan acara kita di pagi kali ini, tayangan Bincang hari ini dan tayangan-tayangan lainnya bisa Anda saksikan di channel YouTube Sultan TV, juga di fanpage Facebook Sultan TV. Untuk itu, saya meminta Anda untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Sultan TV agar terus berkembang dan mendapatkan informasi yang terupdate. Kita masih tersambung dengan Pak Yuda. Halo Pak Yuda. Halo Mas Agus. Kita mungkin ada beberapa pertanyaan Pak dari warganet, ini dari pemirsa Sultan TV. Pertama dari Kang Topa, ini Kang, Pak bisa nggak kesopanan di media sosial itu dikontrol gitu, terkontrol atau minimal dirubah, bagaimana caranya gitu? Oh, langsung dijawab ya Mas Agus? Ya silahkan. Oh ya, pertama setiap akun media sosial, setiap platform gitu, setiap platform media sosial itu kan mereka juga punya apa namanya kebijakan sendiri gitu ya. Misalnya kayak di media sosial kita tidak diperbolehkan menampilkan apa namanya foto yang bertelanjang kayak gitu kan. Kemudian tidak boleh menampilkan foto yang terlalu sadis. Media sosial juga sendiri sebenarnya mereka memiliki term and condition gitu ya. Mereka juga memiliki syarat dan kebijakan sendiri gitu untuk para penggunanya, untuk para usernya. Sebenarnya media sosial ini sudah cukup gitu. Kayak misalnya di YouTube sendiri misalnya ada beberapa video-video yang tidak bisa dilihat ketika misalnya usia kita masih di bawah 18 tahun gitu. Artinya yang disaring adalah si medianya ya? Iya betul, yang disaring adalah si medianya. Nah, terus kemudian kenapa yang bisa menyaring itu dari medianya? Karena kan kalau dari segi usernya, dari kita sebagai penggunanya, itu kan kita tidak bisa disaring gitu. Misalnya ada akun media sosial, ternyata dia mengkritik pemerintah, pas kita cek ternyata pemilik akun itu misalnya pemilik akun itu adalah anak masih umuran SMP misalnya, sekitar 15 tahunan. Kayak gitu. Oke. Jadi apa namanya kita nggak bisa kemudian bagaimana mengontrol. Nah, yang harus kita kontrol sebenarnya diri kita dan orang-orang sekitar kita. Jadi ketika kita melihat orang-orang sekitar kita misalnya melakukan apa namanya komentar-komentar yang tidak baik segala macam, kita bisa tegur dia gitu. Kita bisa tegur dia. Kita juga bisa kayak zaman sekarang di sekitar saya aja, di lingkungan saya di sini mungkin karena anak-anak sudah lama nggak sekolah, kerjaan mereka ya main game begitu misalnya ya. Kerjaan mereka main game, dan sambil main game tuh sesekali selentingan kata-kata kasar, kata-kata kotor itu keluar dari mulut mereka gitu. Itu keluar dari mulut mereka padahal masih SD mereka ini. Kayak gitu. Dan jadi sesekali ya saya tegur, ngomongnya gitu, masih SD juga gitu. Saya bilang begitu ke mereka. Jadi ya agak susah gitu, karena kan kalau akun itu kan anonim ya, bisa aja nama akunnya Agus Maulana tapi ternyata bukan Mas Agus misalnya, tapi siapa gitu kan. Bisa aja saya mengaku-ngaku Mas Agus Maulana, saya posting foto-foto Mas Agus, terus kemudian ya saya di situ tujuannya supaya menjelekkan citra Mas Agus misalnya kan, bisa aja kayak gitu. Oke. Pak, kita lanjut, ada pertanyaan. Cara menyikapi komentar yang tidak sopan bagaimana? Mungkin ini emosian nih orangnya. Pertama sih, kalau misalnya ada komentar yang kurang sopan, kita lihat dulu nih, kita lihat dulu kira-kira ada yang salah nggak di diri kita sampai dia berkomentar yang kurang sopan itu gitu. Itu pertama. Terus kedua, hal yang paling mudah sebenarnya adalah ya tutup kuping aja, karena itu adalah resiko menggunakan media sosial. Tidak semua orang, katakanlah kita posting sesuatu ya, tidak semua orang itu menyukai apa yang kita posting. Apalagi kalau misalnya yang posting itu adalah selebgram misalnya, atau orang-orang ya tokoh publik lah. Itu belum tentu semua orang suka gitu. Kang Emil ketika posting sesuatu, dia posting misalnya kebahagiaan sama istrinya gitu ya, sama Ibu Atalia gitu. Posting kebahagiaan sama istrinya, saya lihat, perhatikan komentar-komentarnya, ada aja 1-2 komentar bahkan lebih gitu yang nyinyir gitu ya. Yang nyinyir, yang bilang ngurus istri mulu Pak, rakyatnya nggak diurus, ada aja yang kayak gitu. Gitu. Jadi gampangnya kalau misalnya ada yang komentar
buruk tentang kita di media sosial, gampangnya sih ya kita pertama introspeksi diri dulu. Kenapa mereka sampai ada orang-orang yang berkomentar seperti itu? Terus kemudian kedua ya udah tutup kuping aja. Atau kalau mau lebih gampang lagi ya kita nonaktifkan kolom komentarnya gitu. Oke, baik. Mungkin itu bisa dilakukan oleh para pejabat publik ya untuk menutup. Eh, Sepertinya sudah tidak ada lagi. Mungkin Pak terakhir closing statement yang ingin disampaikan oleh Pak Yuda kepada pemirsa Sultan TV juga mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang mungkin ingin melakukan kritik via digital tapi masih bingung bagaimana. Silakan Kang. Ya, pertama kesimpulan diskusi kita pagi ini ya Mas Agus, pertama ya teman-teman bisa sekali untuk mengkritik siapapun ya, tidak harus pemerintah, bisa pemerintah daerah, bisa mungkin mengkritik kampusnya sendiri, itu bisa karena pertama kritik itu kan sifatnya sebenarnya konstruktif ya. Kritik itu kan sifatnya membangun gitu, bukan destruktif. Bukan kritik kemudian menghancurkan kayak misalnya kayak Olimpiade aja kemarin nih, kemarin Olimpiade, bahkan portal media terkenal gitu itu memberitakannya kurang baik dan rame itu sama apa namanya, sama Mas Valen yang komentator bola. Terus banyak juga lah netizen yang kemudian mengkritik si media itu gitu, bahwa ya oke si A si B ini kalah misalnya, tapi kemudian bukan berarti dia apa namanya menjelekkan nama Indonesia gitu ketika dia kalah kayak gitu. Jadi intinya kritik boleh tapi yang sifatnya konstruktif, seperti ya itu tadi kita mengkritik, contohnya ya yang baru semalam kejadian, yaitu mengkritik misalnya salah satu media portal media online, kemudian dari situ akhirnya portal media online itu memperbaiki kalimat di judul mereka kayak gitu. Dan itu sebenarnya bagus itu tuh, mengkritik itu boleh karena kan ya tujuannya kan untuk supaya lebih baik gitu. Kayak gitu. Tapi kita harus tetap punya rules, punya guidance yang kita pegang gitu. Nggak boleh mengkritik misalnya sambil ada kata-kata kotor, kata-kata kasar, menyamakan dengan sesuatu misalnya kayak gitu. Itu sih tetap sesuatu yang tidak diperbolehkan gitu. Oke. Paling Baik. gitu, Mas. Baik Pak, terima kasih sudah menyediakan waktunya mampir ke diskusi kita di Sultan TV kali ini. Semoga obrolan kita bermanfaat ya Pak ya. Amin. Oke, mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu setelah pandemi mungkin beres, kita kopi-kopi santai siap, Pak ya. Mas Agus. Oke, terima kasih, itu dia pemirsa obrolan kita bagaimana menakar kekuatan kritik via digital di saat pandemi. Memang di era pandemi ini kita dituntut serba digital, tapi tetap perhatikan etika dan kesopanannya. Pemirsa jika ingin mengkritik siapapun boleh dikritik asal sifatnya membangun. Saya Agus Maulana pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.